setia untuk selamanya, kasih setianya. Selamat malam. Selamat malam Dokter Korin. Untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, Bapak Ibu, apakah jam kita sama semuanya jam 7? Sama ya Bapak Ibu, semuanya jamnya jam 7. Baik, kita karena sudah jam 7, kita akan memulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini ya, dengan tema doa permohonan, bacaan diambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan membacanya, marilah kita mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 26. Kidung Jemaat nomor 26, mampirlah dengar doaku. Kita akan angkat sebuah pujiannya. Mana ya? Oh, ini. Ya, kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa.
Kita berdoa. Tuhan, bersyukur pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk di dalam media online ini untuk boleh bersama-sama ya Bapa merenungkan firman-Mu yang menjadi pegangan kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau menolong setiap kami agar kami boleh memiliki hikmat di dalam membaca bagian firman-Mu ini ya Bapa. Kiranya Engkau juga menolong kami agar kami boleh memahaminya serta menjadikannya sebagai pegangan kehidupan kami yang memampukan kami untuk terus melangkah bersama. Juga ya Bapak, berkati setiap jaringan yang kami pakai, alat-alat yang kami gunakan, biarlah berfungsi dengan baik dan mampukan hamba-Mu ya Bapak, yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah apa yang dikatakan dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Bacaan kita Bapak Ibu diambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan mendengarkan pembacaannya bersama-sama. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga dengan tekun memelihara firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kalau kita bicara soal permohonan, tentu permohonan itu adalah sebuah hal yang tidak asing dalam kehidupan kita. Ya. Ada permohonan maaf, ada permohonan untuk misalnya peminjaman barang, ada permohonan untuk undangan supaya dia datang, supaya seseorang datang, berarti kan kita memohon kehadiran, berarti kita memberikan undangan. Ada juga permohonan, misalnya permohonan apa? Apa kira-kira Bapak Ibu? Permohonan apa lagi coba? Ayo, lagi nggak? Permohonan. Minta anak. Kenapa, Bu Koreng? Permohonan minta anak ke Tuhan. minta jodoh, macam-macam. Itu lain ya permohonannya. Ya, tapi itu masuk permohonan sih.
Permohonan kan. meminta sesuatu lah. Ya, minta ampun boleh kan doa. Permohonan meminta ampun. Ada lagi nggak kira-kira Bapak Ibu? Perlindungan. Permohonan perlindungan ya. Ya. Permohonan dan banyak lagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa kita memohon sesuatu. Minimal ketika kita bangun Bapak Ibu, minimal ya, minimal. Ketika kita bangun, doa kita adalah memohon kepada Tuhan supaya kita bisa menjalani segala aktivitas kita di hari ini. Itu yang paling sederhana. Atau bahkan mengucapkan syukur yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan untuk supaya Tuhan memberikan perlindungannya yang ajaib ya kepada kita. Mengaruniakan perlindungannya kepada kita. Memohon agar kita disertai di dalam segala sesuatu. Memohon agar segala hal yang kita rencanakan, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya permohonan, Bapak Ibu. Sama seperti bacaan kita. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita, Bapak Ibu, Mazmur 25 ini merupakan sebuah Mazmur yang berisi doa. Doa meminta ampun dan memohon perlindungan. Ya. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, Daud ini seperti seorang yang sedang curhat dengan Tuhan. Memiliki keintiman dengan Tuhan dan dia curhat. Dia bilang, kepadamu aku percaya, janganlah aku mendapat malu. Jangan yang mendapat malu, semua orang yang menantikan kau takkan mendapat malu, mereka yang berbuat khianat dan seterusnya. Ini seperti Daud yang sedang curhat kepada Tuhan. Mencurahkan isi hatinya. Mencurahkan isi hatinya karena apa? Karena dia punya sesuatu yang ia khawatirkan. Apa yang ia khawatirkan yaitu adalah pelanggaran-pelanggaran. Di dalam bagian ayat 7 kita bisa lihat ya, di sini dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Di sini kita bisa lihat bagaimana Daud di dalam situasi yang sedang merenungkan kehidupannya, sedang merenungkan bagaimana akhir kehidupannya kelak. Ada kekhawatiran di dalam hati Daud bahwa Tuhan akan mengingat segala kesalahannya. Oke, kalau kita bicara tentang kesalahan Daud tentu tidak satu dan dua, ada banyak bahkan di dalam kehidupannya. Kita tentu masih mengingat bagaimana Daud berselingkuh dengan istri Uria. Ya, kita bisa lihat di situ. Lalu juga bagaimana Daud pada akhirnya dia menjadi orang yang hidup jauh dari Tuhan. Baik Daud maupun Salomo pada akhirnya mereka menjadi orang yang hidup jauh daripada Tuhan. Di dalam bagian ini Daud merenungkan itu semua, merenungkan kesalahan-kesalahannya. Dan ia memohon kepada Tuhan agar kesalahan-kesalahannya itu tidak diingat. Kesalahan-kesalahannya itu tidak menjadi catatan tersendiri. Tetapi biarlah yang diingat adalah sesuatu yang sesuai dengan kasih setianya. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Di dalam bagian ini kita bisa melihat ada ungkapan pengakuan dosa yang diungkapkan oleh Daud. Supaya ia tidak supaya Tuhan tidak mengingat segala kesalahannya, tetapi biarlah kasih setianya itu yang hidup, yang mengurapi Daud, yang menolong Daud untuk boleh melalui kehidupannya. Permohonan di sini kita bisa lihat bagaimana Daud memohon ampun kepada Tuhan. Pengakuan dosa sekaligus ia memohon ampun kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan mengingat kesalahannya, salah seorang penafsir mengatakan demikian. Begini mengatakannya. Kalau Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan Daud, maka hidup Daud akan hilang arah. Daud tidak akan tentram kehidupannya. Daud, kalau pada saat itu Daud tidak mengaku dosa, Daud tidak akan merasa tenang. Daud tidak akan merasa
sejahtera. Dia kehilangan arah kehidupannya. Maka di sini dia juga meminta pengampunan, meminta kasih dari Tuhan, mengingat kasih dari Tuhan. Karena Tuhan itu penuh kasih setia dan baik. Daud meminta pengampunan Tuhan agar kehidupannya tidak hilang arah. Agar ia tetap mampu melakukan tugasnya. Ia tetap mampu menjadi figur yang memimpin bangsa Israel untuk tetap hidup beribadah kepada Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Di dalam bagian inilah Bapak Ibu kita melihat bagaimana doa yang diungkapkan oleh seorang yang begitu luar biasa di Israel, yang berisi permohonan. Permohonan ampun dan juga permohonan perlindungan. Karena apa? Karena Daud sadar bahwa ada orang-orang yang menantikan kejatuhan Daud. Ada orang-orang yang menjadi musuhnya. Kalau kita lihat di ayat pertama, janganlah musuh-musuhku ria-ria atas aku. Di sini Daud mengetahui bahwa ada orang-orang yang menginginkan bahwa dia jatuh karena kesalahannya. Maka dari itu ia melanjutkan kekhawatirannya itu dengan pengakuan dosa. Memohon pengampunan dari Tuhan dan memohon perlindungan dari Tuhan. Sebab Tuhan adalah kasih setia. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dalam bagian ini Daud memosisikan dirinya seperti seorang yang sesat. Oleh karena itu dia juga memohon bimbingan dari Tuhan. Memohon arahan dari Tuhan. Bagaimana saya harus menjalani kehidupan saya. Bagaimana saya harus menjalani kehidupan saya yang penuh dengan tantangan. Bagaimana saya harus bersikap menghadapi musuh-musuh saya yang ada di sekeliling saya. Bagaimana saya harus menata kehidupan saya yang tidak lepas dari cacat dan celah. Dan bagaimana saya harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan yang menuntun saya dengan kasih setia semenjak saya lahir. Sampai pada saat ini. Di dalam bagian ini juga Bapak Ibu, setelah Daud mengungkapkan curahan hatinya kepada Tuhan di dalam doanya, ia menutup bacaan kita di ayat 10 dengan sebuah pengajaran yang menekankan bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatan. Di dalam bagian ini sebelum ia melanjutkan ke ayat-ayat selanjutnya yang menjadi bagian pengajaran Daud, ia menegaskan kepada setiap mereka yang mendengarkan Mazmur ini, mereka yang melantunkan Mazmur ini, mereka yang membaca Mazmur ini, bahwa jalan Tuhan berisi kasih setia, berisi kebenaran. Setiap mereka yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya akan hidup di jalan yang berujung pada kehidupan tersebut. Berujung kepada damai sejahtera. Pemazmur mengajak di ayat 10 ini agar setiap mereka mengingat jalan Tuhan. Mengingat jalan Tuhan yang berujung pada kebenaran. Berpegang pada perjanjiannya. Dan juga ketika mereka berdoa kepada Tuhan, maka nyatakanlah dengan jujur apa yang menjadi dosa-dosa mereka. Akuilah itu semua di hadapan Tuhan. Mohonlah pengampunan, sebab Tuhan adalah setia dan adil. Dan ketika kita dianugerahkan pengampunan itu, maka hiduplah di jalan Tuhan. Hal ini juga yang Daud mau ajarkan kepada kita, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini. Melalui Mazmur yang berisi curhat dan pengajarannya, Daud mengajak kepada setiap kita untuk menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Memohon perlindungan, memohon pengampunan, memohon pengajaran dari Tuhan. Kita harus menaikkan permohonan pengampunan. Sebab apa? Sebab kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya kesalahan.
Daud mengajarkan kepada setiap kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui setiap kesalahan kita dengan jujur, tanpa kita bohongi, sebab Tuhan tidak bisa kita bohongi. Kita bohong saja Tuhan sudah tahu. Apalagi kita kita nggak bohong aja Tuhan udah tahu. Apalagi kalau kita berbohong. Maka akuilah itu dengan jujur, sebab Tuhan mengetahui segala sesuatu. Isi hati kita, arah pikiran kita, apapun yang ada di depan kita, dia udah tahu semua. Kemana jalannya pikiran kita, dia sudah tahu. Maka dari itu ketika kita berdoa, maka yang menjadi isi doa kita, maka kita mohonlah pengampunan dosa. Sebab hidup kita tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Mengikuti perintah Tuhan penuh dengan tantangan. Kalau kita mengingat Bapak Ibu, ketika ada orang yang bilang kepada Yesus, aku ingin mengikut engkau. Yesus menjawab, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan komatnya. Itu menunjukkan bagaimana mengikut Tuhan itu bukan sesuatu yang main-main. Kalau bacaan kemarin ketika Yesus mengutus ke 70 murid, kita dikatakan kita diutus ke tengah serigala, anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Berarti kita diutus ke tempat yang tidak mudah. Nah, tentu di dalam menjalani panggilan itu, kita seringkali ada kalanya kita entah lupa, entah kita kehilangan visi kita ke depan, kehilangan arah karena melihat begitu beratnya kita harus menjalankan firman Tuhan. Oleh karena itu, di dalam bagian ini, Daud mengajak kita ketika kita berdoa untuk memohonkan pengampunan terlebih dahulu. Meminta pengampunan kepada Tuhan yang adalah setia. Ketika kita telah menaikkan permohonan kita untuk pengampunan, maka nyatakanlah permohonan pengampunan dosa itu, dan Tuhan menganugerahkan pengampunan dosa. Nyatakanlah anugerah itu dengan kesediaan kita untuk melakukan firman Tuhan. Dengan apa? Dengan kita juga memohon kepada Tuhan, memohon kekuatannya, agar kita boleh tetap setia melakukan firman itu. Terlepas dari segala apapun tantangannya, kita dikuatkan oleh Tuhan. Dan ketika kita telah dikuatkan untuk menjalankan firman-Nya, maka mohon juga lah perlindungan dari Tuhan. Agar apa? Agar kita tetap mampu melaksanakan itu semua. Kita mampu merenungkan kasih setia Tuhan. Kita tetap mampu melakukan firman-Nya, dan juga kita tetap mampu menjadikan hidup kita sebagai contoh nyata dari anugerah pengampunan Tuhan yang nyata. Kita bisa mengajarkan kepada orang-orang, bisa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk hidup di dalam anugerah Tuhan, untuk hidup di dalam jalan Tuhan, dengan menjadikan pikiran, perbuatan, dan juga perkataan kita sebagai contoh nyata dari apa yang telah Tuhan firmankan kepada kita. Kiranya melalui firman ini kita diingatkan Bapak Ibu untuk menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan secara tulus juga. Secara tulus, dengan jujur, dan juga kita memohonkan sesuatu yang memang menjadi kebutuhan kita, yaitu perlindungannya yang ajaib, kekuatannya yang menolong kita, serta pengampunannya yang membaharui kita, agar kita tetap mampu menjadi duta kerajaan Allah di tengah dunia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Saat teduh selesai,
Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat. Pada saat ini kita mau berdoa untuk situasi bangsa dan negara kita. Pertama, ya kita sudah mendengar mungkin Bapak Ibu yang baru atau sudah buka berita Jabodetabek PPKM-nya naik lagi ke level 2. Kita berdoa supaya situasi ini cepat membaik. Juga kita mau berdoa untuk kondisi perpolitikan di negara kita, khususnya menjelang 2024 ini, biarlah kedamaian dan situasi kondusif boleh tetap terpelihara. Walaupun sudah mulai ada gesekan-gesekan boleh dibilang, tapi biarlah segala sesuatunya boleh berlangsung dengan aman, damai, dan tentram. Kita juga berdoa Bapak Ibu untuk gereja kita, khususnya untuk sekolah minggu onsite. Ya, kita bersyukur dari tanggal 3 kemarin sekolah minggu untuk kelas Yeskiel dan Musa sudah kembali onsite. Kita doakan agar kelas-kelas lain juga bisa menyusul dalam waktu yang sesuai dengan situasi juga, Bapak Ibu. Kita doakan supaya rekan-rekan guru boleh, setiap anggota jemaat juga boleh tergerak untuk membantu pelayanan di sekolah minggu, baik sebagai guru, baik sebagai pemandu pujian, mereka yang bisa isi musik, atau juga mengabsen anak-anaknya karena sudah bertambah banyak anak-anak sekolah minggu kita. Juga untuk kebutuhan cicilan ke PH BPK Penabur, kita doakan juga agar segala sesuatunya tercukupi. Juga kita mau berdoa untuk pergumulan khususnya untuk anak-anak kita ya Bapak Ibu yang mulai mempersiapkan diri, memasuki tahun ajaran baru, kelas yang baru, sekolah yang baru, jenjang pendidikan yang baru. Kita berdoa supaya adaptasi anak-anak dan cucu kita ini boleh berjalan dengan baik, gitu ya, segala kebutuhan terpenuhi. Juga untuk rekan-rekan kita yang dalam kondisi sakit atau dalam masa pemulihan, untuk Saudara Cokro, Bapak Hadi Prabowo, kakak dari Bu Retno Asih, juga persiapan kelahiran dari Saudari Orin. Itu beberapa yang akan kita doakan. Adakah tambahan Bapak Ibu? Pak, Cilina lagi sakit. Ya, baik. Makasih Ci Imel. Doakan juga Bu Lina agar cepat pulih kesehatannya. Ada lagi Bapak Ibu? Jangan lupa Pak Sam, Bapak dan Ibunya Pak Sam. Oh, itu sesi tersendiri, Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada? Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur bahwa pada kesempatan ini kami boleh diingatkan untuk dengan setia menaikkan doa permohonan kami kepada Tuhan, ajar kami agar kami mampu menjadi umat yang mampu berdoa dengan jujur, dengan tulus ya Bapak. Menaikkan doa permohonan kami dengan tulus, dengan jujur, dan juga bersedia untuk diubahkan melalui doa yang kami ungkapkan. Biarlah ya Tuhan, Engkau memakai setiap kami agar kami menjadi duta kerajaan yang nyata di tengah dunia. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami ya Bapak, di mana kota terdekat dari kami, daerah Jabodetabek, mulai ditingkatkan lagi PPKM-nya. Tuhan, biarlah situasi ini boleh cepat membaik, segala sesuatunya boleh cepat selesai, dan juga pandemi ini cepat berakhir ya Bapak. Biarlah segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah boleh menghasilkan sesuatu yang baik dan semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Mampukan kami agar kami juga tetap taat dan patuh untuk melakukan protokol kesehatan selalu. Juga kami berdoa untuk situasi damaian, keamanan bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, biarlah menjelang tahun politik di 2024 ini, biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan damai dan tentram. Kiranya Engkau menamaikan pihak-pihak yang sedang berseteru, Engkau yang juga boleh melembutkan hati setiap pihak yang bertikai. Biarlah ya Tuhan,
Damai-Mu boleh nyata di dalam bangsa dan negara kami. Juga biarlah ya Bapa, kami Engkau pakai untuk menjadi agen-agen pembawa perdamaian di dalam dunia ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapak, GKI Cicurug. Kami bersyukur untuk sekolah minggu kelas Musa dan Yehezkiel yang sudah boleh kembali onsite. Tuhan biarlah Kau yang juga boleh memberkati dan menyertai jalannya sekolah minggu onsite. Untuk rencana kelas-kelas lain yang akan dibuka secara onsite, secara bertahap, Tuhan biarlah Engkau yang cukupkan segala sesuatunya. Termasuk kebutuhan kami untuk baik itu guru sekolah minggu yang akan mengajar, mereka yang akan memimpin pujian, mereka yang mungkin akan mengiringi dengan musik, juga mereka yang akan membantu kami di dalam mengabsen anak-anak. Tuhan biarlah Engkau yang sediakan semua, Engkau yang juga gerakkan segenap anggota jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak, untuk terlibat dalam pelayanan tersebut. Bagi pendidikan generasi muda kami yang akan melanjutkan tugas dan juga menjadi masa depan dari gereja-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja kami di dalam kebutuhannya, melunasi pinjaman ke penabur untuk renovasi gedung pelayanan. Tuhan juga kiranya Engkau yang cukupkan segala sesuatunya. Segala daya upaya biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Pada saat ini kami juga mengingat ya Bapak untuk rekan-rekan kami, sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit, mereka yang dalam masa pemulihan. Kami mengingat Saudara Cokro, Bapak Hadi Prabowo, Ibu Linawati, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan biarlah Engkau yang senantiasa menolong agar rekan-rekan kami ini boleh kembali pulih. Keluarga yang mendampingi juga biarlah Engkau berikan kecukupan. Kami juga mau mendoakan untuk proses persalinan Saudari Orin ya Bapak. Kiranya Engkau juga yang boleh melancarkan segala sesuatunya, mencukupkan segala sesuatunya. Juga kami mau berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Bapak yang memasuki tahun ajaran baru, yang memasuki kelas-kelas yang baru, tingkatan pendidikan yang baru, sekolah yang baru ya Bapak. Tempat juga yang baru kiranya ya Tuhan, Engkau yang juga memampukan mereka untuk boleh beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Engkau yang menolong setiap anak-anak kami dan cucu-cucu kami ini agar mereka boleh tetap menjadi berkat dan juga terus mengembangkan diri ya Bapak dengan tekun dan rajin belajar senantiasa. Biarlah ya Tuhan Engkau juga memberkati persiapan para guru, Engkau yang memberkati setiap mereka yang terlibat di dalam proses pendidikan ini, termasuk orang tua yang mendampingi. Tuhan biarlah Engkau berikan hikmat kepada mereka semua. Kami juga menyerahkan diri kami masing-masing dengan segala pergumulan kami. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. KJ 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Caranya tenang menghapus dosa dan cerah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya.
saja diri kau pun datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya, Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Baik Bapak Ibu, sebelum PRT kita selesai, ada beberapa yang saya ingin umumkan. Yang pertama Bapak Ibu, terkait dengan update kita punya rekening, ya. Sekarang rekeningnya sudah namanya GKI Cicurug. Jadi Bapak Ibu, untuk yang rekening persembahan, maka rekeningnya yang tertera adalah berikut ini. Banknya tetap sama ya, masih Bank BCA, dengan nomornya sudah berbeda, namanya juga sudah berbeda gitu ya. Namanya sekarang menggunakan nama GKI Cicurug ya. Jadi namanya nomornya 129127917 ya, atas nama GKI Cicurug. Ini yang untuk persembahan mingguan ya. Persembahan mingguan, segala persembahan masuknya ke sini ya, persembahan syukur, persembahan mingguan masuknya ke sini. Jangan lupa ketika transfer dikasih notes-nya, dikasih, biasanya kan kalau transfer itu ada catatannya. Nah, di situ tolong diberikan catatan agar kita bisa tahu kok masuknya kemana. Lalu untuk yang gedung pelayanan, nah ini rekeningnya juga sudah atas nama GKI Cicurug ya, Bapak Ibu jangan tukar ya. Kalau yang tadi itu memang sama-sama yang tadi sama-sama 12.9.10.2 ya. Tapi kalau yang persembahan itu 12.9.10.2 79.17. Nah, untuk yang renovasi ya, untuk cicilan kita ke penabur 12.9 sama 12.10.2-nya sama, tapi 7.909. Yang tadi untuk persembahan 7.917. Kalau yang ini 7909. Jadi jangan ketukar Bapak Ibu nomornya. Untuk detail lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa cek di Warta Cetak, atau bisa Bapak Ibu lihat di Instagramnya GKI Cicurug dan Facebooknya GKI Cicurug. Semua ada di situ. Atau kalau Bapak Ibu masuk di WA grup keluarga GKI, bisa dilihat di bagian deskripsi grupnya. Ya, nama rekeningnya juga sudah atas nama gereja gitu ya, atas nama GKI Cicurug. Jadi kalau tiba-tiba ada orang gitu misalnya ngomong, aduh atas nama si Anu gitu ya, tapi ngomongnya gereja gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan langsung percaya, dikonfirmasi ulang. Karena kita sudah punya rekening yang atas nama GKI Cicurug. Lalu juga berikutnya Bapak Ibu, hari Minggu seperti biasa kita ibadah, dan itu ada juga mengingat di bulan ini, bulan Juli, ini adalah bulannya GKI Cicurug, Bapak Ibu ya. Kita ulang tahun nanti. Mungkin sudah lihat di warta bahwa setiap wilayah itu ada lomba tumpeng gitu ya, lomba nasi tumpeng. Tumpeng ya. Tumpeng ya. Tumpeng ya. Info lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi Penatua Retno Yuningsih. PIC-nya adalah Penatua Retno Yuningsih untuk lomba tumpeng ini. Begitu. Dan juga Bapak Ibu pendaftaran kelas katekisasi sudah ditutup. Kita bersyukur kelas katekisasi dibuka kembali pendaftarannya. Sudah masuk sekitar kemarin 20 orang lebih. Kita doakan anak-anak ini juga boleh tetap yakin dan percaya, tetap setia
menekuni pengajaran iman yang semakin memperdalam iman mereka dan memampukan mereka untuk mengaku percaya. Itu saja Bapak Ibu. Ada lagi info yang lain? Silakan kalau ada pengumuman yang lain. Nggak ada ya, cuman kalau nggak salah tanggal 30 kebersamaan Cici Suci itu aja ya, Bu Korin ya, benar ya? Cici Suci itu tanggal 30 Juli ya, Bu? Juli. Itu yang sudah terdaftar 20 orang, jadi nggak bisa lagi. Tapi kalau ada teman-teman yang 20 ini mengundurkan diri, kita bisa masukin orang lain lagi. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Korin ya, Bapak Ibu. Hanya 20 orang, maaf. Iya, Gitu aja. terbatas kuotanya. Jadi info lengkap bisa hubungi Ibu Korin. Itu saja, kalau sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengikuti segenap media sosial GKI Cicurug di YouTube, Instagram, maupun Facebook kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin mereview kembali atau menyaksikan lagi, pengen dengar lagi firman Tuhannya, tayangan ibadah kita, PRT kita direkam dan akan diupload ke GKI Cicurug. Biasanya sekarang kalau jam 8:04, mungkin jam 9-an sudah ada videonya di sana. Kita berdoa mudah-mudahan rekamannya selesai diproses cepat oleh Google. Jadi bisa langsung diupload. Itu saja Bapak Ibu, jangan lupa mengikuti media sosial kita, tetap pantau terus kegiatan kita. Selamat malam, selamat istirahat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.